Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hola, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Nazar Syalam kembali bisa menjumpai teman-teman sekalian dalam acara podcast Pulik Pikir bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut. Dan di studio kita pada hari ini telah kedatangan seorang anak muda keren, ketua pelaksana, ketua pelaksana? Ya, ketua panitia lah ya. Oke, ketua panitia sebuah acara yang juga cukup keren, bertajuk Festival Virtual Kebudayaan Pulau Aceh. Dan di sini sudah datang Muhammad Reza. Halo Bang. Oke, halo. Muhammad Reza aja ya? Muhammad Reza Rahmadani. Rahmadani. Oke, Reza apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik Bang. Nggak capek pulang dari Pulau Aceh? Lumayan. Oke, Lumayan. kita akan berbicara lebih panjang lagi, tapi setelah kita nonton trailer berikut ini. Oke, Reza, itu tadi cuplikan acara kita kemarin, betul. Festival Virtual Festival Kebudayaan Pulau Aceh. Oke, tapi sebelum jauh kita mau tanya-tanya dulu lah. Reza masih kuliah nggak? Udah selesai. Alhamdulillah. Sudah selesai 2020. 2020 berarti dari angkatan? Dari 2014. 2014 ke 2020 itu berapa tahun? 6 ya? 6 tahun lah. Lumayan lah ya. Lumayan. Lama lah. Kemudian bergabung di komunitas Tikar Pandan. Ya, selesai kuliah saya langsung bergabung di komunitas Tikar Pandan karena sebelumnya juga sering ke Tikar Pandan tapi tidak terlalu aktif ya. Ngapain ke TP? Yang pertama saya lihat karena banyak buku sih Bang. Oke. Jadi tertarik untuk sering ke Tikar Pandan. Oke. Untuk sering baca buku, kemudian ketemu Baca buku gratis dong. Iya. Banyak sih soalnya genre bukunya juga banyak di Tikar Pandan. Saya juga itu dulu. Ya. Saya di Tikar Pandan itu sampai berapa tahun lah? Mungkin di Banda Aceh tempat makan, Tempat makan. berkreativitas, Oke. tempat belajar paling banyak di Tikar Pandan saya Iya. dulu. Dan alasan pertama dan paling utama waktu itu juga buku. Buku ya. Buku. Karena ya di sana kita bisa baca free tanpa harus beli. Ya zaman kami kuliah jauh nih kita nih men. Ya kan? Reja tahun 2014 masuk ya. Masuk 7 tahun sebelumnya ya 7 atau 6 tahun sebelumnya itu apa masuk kuliah. Jadi agak berat sih untuk beli buku waktu itu. Apalagi kami kan dari kampung jauh. Reja aslinya di mana? Aceh besar sih Bang. Aceh besar ya. Dan kemudian kuliah di Bahasa Inggris, FK Bahasa Inggris. FK Bahasa Inggris. Universitas Di swasta Universitas Bina Bangsa sih. Oke. Kenapa tertarik dengan buku dan kebudayaan pasti? Iya. Awalnya saya gimana bilangnya ya? Saya nggak tahu menahu tentang kebudayaan. Yang saya itu kebudayaan sebagai sebuah identitas ya. Oke. Tapi ketika saya datang ke Tikar Pandan, saya bertemu dengan orang-orang yang berkegiatan di kebudayaan. Jadi saya mulai tertarik dengan kebudayaan tuh. Seperti di Tikar Pandan katakanlah Bang Fauzan Santa, kemudian ada Bang Azhari Ayu. Oke, Ada idola gue beberapa, lo. ya. Bang Yulfan. Ya, Bang Yulfan. Reza Idria. Jadi ketika bertemu dengan mereka, saya lebih tertarik untuk lebih konsentrasi terhadap kebudayaan. Oke. Dan kemudian merasa bertanggung jawab dengan kebudayaan Aceh. Itu alasannya kenapa? Iya, merasa bertanggung jawab iya sih Bang ya. Karena melihat perkembangan kebudayaan, identitas kebudayaan kita ya kan, semakin hari mungkin bukan semakin
bukan kehilangan identitas, lebih tergerus oleh perkembangan zaman sih sebetulnya. Tapi bagaimana barangkali di bagian ini ya, barangkali di bagian kehilangan identitas atau tergerus oleh zaman itu, kita sedikit kontra nih. Kalau menurut saya justru kehilangan identitas. Iya. Dalam artian gini, ada begitu banyak ya festival, ada begitu banyak acara-acara kebudayaan yang kemudian hilang esensinya. Iya. Setuju nggak sih? Iya, setuju sih Bang. Ah. Itu setuju. Jadi misalnya ada yang kayak ada pengembangan, tapi yang ya ini katanya pengembangan, tapi sudah terlalu jauh ya dengan yang aslinya. Dan ini berkaitan dengan tadi Pulau Aceh. Iya. Pulau Aceh. Kita tahu di sana ada Likok Pulo. Likok Pulo. Likok Pulo yang tadi kita nonton itu Likok Pulo yang original. Yang bisa ada orang naik gitu ya. Itu dari Sanggar Tari Gugup kalau saya nggak salah. Tari Gugup? Dari Desa Gugup. Dari Desa Gugup di Pulau Aceh. Iya, di Pulau Aceh. Jadi mereka tuh melakukan regenerasi terhadap anak-anak muda Desa Gugup, khususnya untuk melakukan kegiatan Likok Pulo setiap hari di latihan. Ada satu balai desa lah di sana. Oke. Nah, bagaimana kemudian Reja melihat perkembangan Likok Pulo yang asli nih, yang original? Kan yang paling banyak kita lihat mungkin kalau saya tahunya Likok Pulo justru yang sudah dimodifikasi itu di awalnya. Nah, saya baru tahu Likok Pulo yang original itu beberapa tahun terakhir lah di kebetulan ada tampil di Taman Budaya kalau saya tidak salah, saya nonton di situ. Oke, ini yang originalnya nih. Nah, begitu tahu informasinya, oh ya itu yang originalnya seperti yang kita nonton tadi. Nah, sekarang kan dengan Likok Pulo yang sudah banyak modifikasi dan segala macam itu, bagaimana kemudian Reja melihat pemerintah mempertahankan yang original ini? Pemerintah Aceh Besar khususnya, karena ini Reja Aceh Besar. Iya, Aceh Besar. Iya, kalau berbicara tentang originalitas terhadap Likok Pulo itu sendiri, saya kira memang butuh kerja-kerja kebudayaan juga, Bang. Oke. Artinya kita melihat satu entitas Likok Pulo ini bukan hanya sekedar sebagai pentas ke pentas, tapi ada proses regenerasi, pengembangan pengetahuan terhadap Likok Pulo itu sendiri kan. Jadi proses modifikasi itu menghilangkan nilai Likok Pulo itu sendiri takutnya. Nah, disitulah peran pemerintah, khususnya pemerintah Aceh Besar untuk melakukan kerja-kerja kebudayaan. Dinas kan juga mempunyai pemerintah Aceh Besar juga mempunyai dinas terkait untuk melakukan kerja-kerja kebudayaan itu tadi kan. Nah, masalah regenerasi di Desa Gugup khususnya Bang tentang Likok Pulo itu sangat kental menurut saya. Jadi sebelum kami melakukan ataupun mengajak mereka untuk bersama untuk melakukan kegiatan-kegiatan kesenian di Pulau Aceh, kami melakukan survei. Jadi kami lihat bagaimana Likok Pulo itu sebetulnya. Jadi kalau istilah itu gimana? Originalitas kayak saya bilang tadi ya. Ada tuh apa tuh namanya saya lupa tuh kayak kayu. Itu memang diketuk. Kemudian ada yang jalan tadi seperti di video sebelumnya kan. Nah, itu memang mewakili ya nilai-nilai kebudayaan di Likok Pulo itu sendiri. Kalau kita tarik dari sejarah ini benar ataupun tidak, tapi yang saya dengar dan saya ketahui dan ada beberapa referensi saya baca juga itu sebagai bahasa isyarat ketika masa kolonialisme khususnya di Aceh ya. Jadi dengan tarian mereka memberikan isyarat kepada orang-orang Aceh lainnya untuk melakukan seperti ada jembatan tadi orang jalan di atas, kemudian ada gerakan-gerakan gelombang. Itu sangat kental budaya pesisirnya menurut saya tuh. Jadi itu yang kami sebut sebagai sebuah originalitas Likok Pulo itu sendiri, Pak. Ya, dan kemudian kenapa memilih Pulau Aceh? Maksudnya Festival Pulau Aceh kan kita mungkin ini sudah jadi rahasia umum ya. Akses ke Pulau Aceh. Lumayan berat loh men. Iya. Gimana cara bilangnya Bang? Memang kalau kita lihat Pulau Aceh ini selain terisolasi, masyarakatnya juga teralienasi nih. Teralienasi seolah-olah orang asing dan mereka tuh merasa asing dengan kita sebetulnya. Oh gitu. Ketika kita datang, mereka melihat ada atensi khusus bagi mereka untuk lihat kita ke sana. Artinya mereka menganggap berbeda kita dengan mereka. Nah, itu tidak mereka perlihatkan dengan dimodifikasi memang, tapi real seperti itu. Misalnya anak orang tua di sana, ketika ada orang datang, bahasa Acehnya budaya pemulia jama itu masih sangat kental di sana. Oh ya. Jadi itulah maksudnya kemudian akses informasi, akses sarana dan prasarana itu memang sangat kurang. Contoh misalnya ketika kami buat kegiatan di sana, di mercusuarnya memang ada jaringan Bang sebetulnya. Jadi kami set up jaringan di mercusuar itu 3 bulan sebelum acara. Karena kan ada proses Zoom meeting juga kan. Jadi kita butuh jaringan internet.
untuk Zoom meeting itu. Dan sekarang udah masuk tuh jaringannya. Udah sekarang ketika kami pergi nggak ada lagi karena kami hire beberapa orang IT, orang relawan Ertik lah ya kalau di Aceh itu, Bang Maulana. Oke. Itu relawan Ertik. Jadi mereka set up jaringan itu 3 bulan sebelum kegiatan kita laksanakan. Oke. Seperti bawa antena, peralatan IT selainnya dan sebagainya ya. Itu memang kita bawa khusus. Nah, ini kan jadi kendala selama proses festival. Jadi kendala nggak? Iya, salah lumayan. satu jaringan mungkin, accessibility segala macam. Kalau dari segi masyarakatnya, waktu teman-teman bikin festival virtual kebudayaan Pulau Aceh ini, dari sisi masyarakatnya ada kendala nggak sih? Kalau masyarakat enggak sih, mereka welcome aja, maksudnya mereka juga senang ketika ada satu kelompok ataupun komunitas ataupun apapun itu datang ke tempat mereka, ingin memperkenalkan khususnya kesenian tari mereka, tarian mereka, kemudian bercengkrama dengan mereka sangat gimana ya, excited sih sebetulnya. Oke, mereka sangat terbuka dengan perkembangan sebenarnya. Nah, masalah yang mungkin jadi perhatian kita ya bagaimana orang-orang jauh ini, orang-orang di luar daripada Pulau Aceh peduli dan kemudian apakah juga teman-teman di sini juga membuka tangan untuk mereka? Itu mungkin kalau berbicara kepedulian terhadap Pulau Aceh, semua orang sudah peduli Bang ya. Oke. Tapi proses aktualisasi kepedulian itu nggak ada. Oke. Mungkin ada sebagian sih, walaupun kita nggak berharap itu penuh dari pemerintah, tapi seperti kerja seni ataupun apapun itu, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk promosi tentang Pulau Aceh segala macam kan. Nah, ketika kita promosi Pulau Aceh nih, kan, kemudian promonya nangkap. Terpikir nggak sih orang yang datang ke sana dengan berbagai macam latar belakang bukan maksudnya dengan berbagai macam keruwetan atau ya cuaca segala macam, jalan akses, saya kembali mulai ke akses karena kan ya lumayan, saya kemarin lihat videonya Bang Yulfan itu. Itu agak parah sih Bang, karena kan untuk akses katakanlah untuk transportasi yang pertama dengan medan yang sangat sulit, jalan yang longsor, rusak, kemudian ada sebagian yang belum diaspal, itu sangat beresiko sebetulnya. Jadi kami seperti bertaruh tuh untuk melakukan kegiatan di Pulau Aceh. Jadi kenapa kemudian memilih Pulau Aceh? Karena menurut kami memang selain ada nilai kebudayaan yang sangat kental di Pulau Aceh, kita juga harus melihat Pulau Aceh sebagai satu entitas yang ada di Aceh besar. Nah, kami kan dari Tikar Pandan mungkin ya, khususnya dari Tikar Pandan, melihat Pulau Aceh sebagai daerah yang sangat terisolasi, akses yang sulit, dengan kita membawa pendekatan kebudayaan untuk memperkenalkan Pulau Aceh khususnya untuk ke pusat lah. Nah, itu menjadi sebuah kendala. Jadi dalam kegiatan kami juga kasih tahu nih sebetulnya kepada semua orang, semua orang, semua kalangan lah ya, bahwa Pulau Aceh ini begini kondisinya. Ada anak yang belum sekolah, sekolah kadang sampai dari Senin sampai Kamis saja. Oh gitu? Iya. Jadi itu ada sebagian guru yang mungkin yang tidak menetap di Pulau Aceh, jadi pulang-pulang pergi mereka ke sana, sehingga belum lagi akses kesehatan segala macam. Akses kesehatan, dan yang menurut saya sangat masalah yang sangat fundamental, pelayanan administrasi itu nggak buka sih Bang sebetulnya. Kayak misalnya kantor camat itu memang nggak buka sebagiannya. Jadi mereka bukanya di daerah Banda Aceh sih, kayak abdesi gitu. Jadi kami untuk melakukan proses perizinan kemarin untuk kegiatan kami kira di Pulau Aceh kan, tapi rupanya di Pengejurung. Jadi kami kasih surat izin, pemberitahuan, undangan juga di situ. Itu sih Bang Pulau Aceh. Jadi kalau kita berbicara Pulau Aceh itu sangat banyak hal yang harus kita perkirakan tuh. Akses informasi, akses hak-hak warganya kan. Iya. Belum lagi kalau ngurus KTP kan mereka harus ke Janto. Iya ke Janto, selain potong laut mereka harus potong gunung juga kan. Potong gunung juga tuh. Kayaknya Pulau Aceh ini menjadi harus diberikan keistimewaan, misalnya daerah istimewa Pulau Aceh misalnya. Makanya itu lahir ide seperti itu. Karena kan jika tanpa akses yang memadai, misalnya jika tanpa akses yang memadai untuk ke Pulau Aceh, kita promo wisata pun ini akan jadi satu bumerang juga sih bagi kita. Jadi
saya menarik ketika kita berbicara kebudayaan di Pulau Aceh. Saya menarik ketika melihat ruang-ruang wisata, mungkin keindahan alamnya, segala macam kekayaan yang ada di Pulau Aceh, termasuk juga mungkin ya kebudayaannya. Tapi perkara kemudian itu tetap diakses tadi. Iya. Perkara kemudian adalah kenapa tidak ada satu jalur yang memang memudahkan untuk ke sana, misalnya kan? Apakah misalnya ada kapal khusus? Kan kapal ada berapa sih itu? Aceh itu ada berapa? Untuk Aceh hebat nggak ada yang ke Pulau Aceh, Bang? Nah, mestinya kan itu satu ke sana ya. Semenarik apa acara kemarin di Pulau Aceh? Saya mau tanyakan lebih spesifik dulu. Boleh. Apa aja yang dilakukan di Pulau Aceh kemarin di acara festivalnya? Dalam festival kita yang pertama tuh ada festival tadi ya, pentas kebudayaan tadi. Pentas kebudayaan. Ada tarian Liko Pulo. Kemudian ada Rapa Igeleng dari Nusa. Ya. Oh, Nusa dibawa ke sana. Oke. Ya. Kemudian ada satu lagi itu dari Desa Melinggi langsung tuh. Namanya Rapa Ikisah. Rapa Ikisah. Ada sedikit debus, kemudian mereka main rapai sambil bahasa Indonesia berkisah lah. Itu cuma ada di Pulau Aceh? Cuma ada di Desa Melinggi. Di Melinggi itu di Mercusuar. Oke. Jadi itu hanya ada, jadi proses mereka melakukan rapai itu mereka sambil ini rapai, mereka sampaikan tuh kisah-kisahnya. Kisah-kisah. Oke. Tentang Pulau Aceh, kemudian yang Pulau Aceh kontemporer lah ya. Banyak tuh. Jadi apapun keluhan mereka itu saya lihat sebagai sebuah medium kritik sih sebetulnya, Bang. Rapai Kisah itu mereka menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap Pulau Aceh, kekhawatiran mereka terhadap anak-anak generasi mereka, terhadap kepedulian pemerintah. Itu mereka sampaikan di Rapai Kisah tadi. Rapai Kisah tadi. Oke. Makanya nilai-nilai kesenian itu sangat kental, saya katakan. Saya juga lihat tadi ada yang menggambar. Itu workshop seni lukis untuk anak. Itu fasilitatornya Bang Iswadi Basri. Oke, CI. Ya, CI. Nah, itu ada janji itu kami itu. Udah 2 tahun. Iya. Jadi beliau sebagai fasilitator, kemudian ada Kak Zikra juga fasilitator. Zikra Yanti. Yes. Itulah yang saya bilang tadi. Jadi media gambar, media seni lukis ini kita difasilitasi oleh Bang Wadi. Kemudian anak-anak menggambar yang dari awal memang kan nggak paham nih cara menggambar seperti apa langkah yang mereka harus lakukan. Jadi Bang Wadi dengan penuh semangat, dengan penuh rasa superioritas beliau sebagai pegiat seni lukis ya, mengajari anak-anak tersebut bagaimana cara melukis segala macam. Nah, beruntungnya anak-anak itu sangat gimana ya bilangnya? Responsif, cepat mereka bisa menggambar, bahkan hasil seni lukis mereka di luar perkiraan kami loh. Oke. Di atas ekspektasi. Iya. Di atas ekspektasi kami. Mereka cuma belajar 2 hari, kemudian di hari ketiga mereka melukis di kanvas dengan hasil yang sangat luar biasa. Ada yang sifatnya surrealis mungkin, jadi ada yang pemandangan segala macam kan. Yang surrealis itu kita sebenarnya dulu. Waktu kita menggambar dulu kan yang realisnya kan cuma gambar sawah, itu realis. Nah, yang surrealis yang coret-coret di buku, di belakang buku, nah itu kita dulu. Iya. Jadi saya ingat satu gambar surrealis dari anak-anak. Itu kalau saya lupa namanya, dia perempuan. Dia gambar satu mata. Di dalam mata itu ada tower. Tower mercusuar itu kan. Kemudian mata itu ada tower, kemudian di sampingnya ada satu pulau. Di sampingnya ada satu pulau, kemudian mata itu menyuntikkan air mata. Saya tanya sama dia kan, apa filosofis gambar kamu ini apa sebetulnya? Dia bilang, Bang, Pulau Aceh ini kalau dilihat dengan mata sangat indah, tapi ketika kita masuk ke dalam banyak air mata yang kemudian asik. Saya berinding loh ceritanya. Ya kan? Memang kalau kita lihat sebagai sebuah pemandangannya Pulau Aceh itu sangat menarik, Bang. Banyak wisata-wisata yang bisa kita kita akses. Tapi di dalam itu ada masyarakat, ada kelompok masyarakat yang memang gimana ya, tidak tersentuh oleh apapun. Ada yang nggak sekolah misalnya. Ada ibu-ibu yang harus ke gunung jam pagi, pergi pagi pulang tengah malam. Ada anak-anak yang lebih membantu ayahnya ke laut daripada harus sekolah. Mereka nggak ada pilihan untuk hidup seperti kita mungkin ya. Tapi ya memang itu. Padahal mereka nggak terlalu jauh loh dengan Banda Aceh. Iya. Tapi
itu salah satu realitas yang mereka harus terima, mereka harus hadapi dan mereka harus nikmati sebetulnya. Sepedih apapun itu kan. Mau tidak mau. Iya. Karena tidak ada pilihan lain yang diberikan. Pulau Aceh dengan apa namanya ruang yang dekat betul dengan Banda Aceh. Ya. Lebih jauh mana sih Pulau Aceh dengan Sabang? Aksesnya? Sama ya? Sama ya? Okay. Jadi kan kami recording semua nih seluruh kegiatan yang ada di Pulau Aceh dengan 4 subtema kegiatan. Jadi kami record semua dan akan kita tayangkan di TV apa namanya? Punya kementerian? Indonesia TV. Indonesia TV. Kita ditayangkan di sini. Ada chat tangga. Iya. Chat tangga. Chat tangga. Itu memang Bang Wadi sangat luar biasa bagi saya. Beliau bisa mempunyai ide yang sangat kreatif. Itu teman-teman dari apa namanya panitia yang punya ide atau kemudian sampai di sana punya ide yang bekerja apakah panitia atau juga melibatkan orang-orang kampung? Ya. Kalau pekerjaan teknis kita ada hire 2 orang dari panitia daerah, ada 2 orang anak muda ya. Kemudian selebihnya memang dari Tikar Pandan semua, Bang. Yang ngecat tadi? Ngecat tadi. Jadi kan sebelum itu kita lihat spot-spot yang bagus nih untuk kita manfaatkan ya di tower itu, termasuk tangga. Dan kemudian ada masa-masa. Itu dia. Itu salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Aceh yang namanya kenduri laut. Kenduri laut. Nah, ini menarik ya. Kenduri laut itu sebagai salah satu wujud syukur terhadap hasil laut yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan dilakukan satu bagaimana laut berbaik budi kepada mereka ya. Dilakukan satu kegiatan syukuran, semua itu serentak loh Bang dilakukan. Jadi ada 17 desa di Pulau Aceh itu dilakukan serentak. Berarti bertepatan nggak ke acara kemarin itu dengan apa namanya Rabu Abe? Untungnya. Momen kami ke sana sedang dilaksanakan Rabu Abe. Iya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua bawa ayam satu dari rumah, mereka sembelih sama-sama, mereka makan sama-sama. Nah, di situ yang kemudian kami merasa ada kekuatan baru di Pulau Aceh. Dari Pulau Aceh itu kemudian kenduri laut itu per setahun sekali atau Rabu Abe juga setahun sekali. Maksudnya apakah kemudian harus bertepatan dengan Rabu Abe atau enggak sih? Harusnya seperti itu. Menurut informasi dari sana ya harusnya seperti itu. Rabu Abe. Oke, setiap Rabu Abe ada di situ. Dan teman-teman kemudian bisa merasakan lah bagaimana. Iya. Tadi kan ada jamuan makan ya. Jamuan makan memang kami datang, kayak saya bilang tadi memang sangat terbuka untuk itu kan. Mereka pemulia kami. Iya, saya juga nonton beberapa video-video Kak Jikra dengan teman-teman dengan ibu-ibu di sana. Kan? Tapi dalam sepanjang kita berproses untuk festival ini, aksesnya kemana sih arahnya? Akses acara inilah. Festival virtual kebudayaan Pulau Aceh ini. Ya, yang pertama kita ingin beritahu pada seluruh masyarakat Indonesia umumnya ya, bahwasanya ada satu daerah di Aceh yang sangat terluar, yang sangat terisolasi, ada nilai-nilai yang memang harus kita ketahui, kita berdayakan dan kita nikmati sama-sama sebetulnya. Oke, apakah ini akan maksudnya yang ini jadi yang pertama kemudian akan berlanjut rencananya, targetnya? Targetnya akan berlanjut sih Bang. Mungkin dengan metode lain lagi nanti ya. Ya, dengan konsep-konsep yang lain. Kita akan tetap melakukan kerja-kerja kebudayaan seperti itu sih. Oke, kerja kebudayaan yang kali ini itu dibantu oleh kementerian. Dibantu oleh kementerian. Nah, kita berharap ke depan juga dibantu oleh pemerintah. Pemerintah Aceh besar. Ya terserah sih, mudah-mudahan aja. Mungkin agak sedikit turun dulu, jangan Aceh besar dulu lah. Pemerintah Aceh dulu. Pemerintah Aceh. Kemudian yang ketiga nanti Aceh besar, ya kan? Yang keempat kita berharap sudah punya akses tuh. Iya. Ke sana. Gitu. Jadi maksudnya ini sebuah apa ya? Kalau menurut saya ini sebuah gerakan yang cukup berani sih memilih Pulau Aceh untuk tempat festival. Iya, bahkan orang kampung sendiri pun merasa heran nih, kok ada nih, ini menarik bagi saya. Ketika mereka bilang, kenapa kalian mau buat kegiatan selama 3 hari di tempat kami dengan akses yang sulit? Kenapa kalian mau? Dia bilang, kami nggak tahu mau jawab apa nih. Ya, karena memang kami mau melakukan itu maksudnya. Mereka juga heran, kenapa ada satu kelompok ada satu komunitas
datang ke Pulau Aceh untuk melakukan kerja-kerja kebudayaan seperti itu. Mereka juga heran tuh sebetulnya. Yeah. Karena sebelumnya belum ada. Paling ya cuman kegiatan 1 hari, kemudian mereka balik. Tapi kita nginep nih di sana. Bahkan kami tidur di balai desa tuh Bang. Dengan 50 orang tidur di balai desa. Kemudian ada beberapa orang panitia perempuan yang tidur di rumah warga. Oke, dan warga membuka pintu untuk warga itu. membuka pintu. Nah, di sana kan nggak ada misalnya warung kopi seperti di Banda Aceh. Tidak ada orang jual nasi seperti di Banda Aceh. Nasi pagi. Iya, nggak ada itu. Nggak ada. Jadi kita mengorganisir ibu-ibu untuk masak untuk konsumsi kami. Ya. Jadi itulah tradisi di sana ya. Jadi pagi minum kopinya di mana tuh? Di pagi kami buat sendiri Bang. Buat sendiri ya. Kalau kami di Abdia itu ada warung kopi yang hidup pagi. Tapi nggak merata juga sih. Karena ada tempat tertentu yang mungkin berpikir bahwa warung kopi pagi hari itu hanya tempat untuk pemalas di daerah tertentu. Iya. Maksudnya itu orang yang nggak mau kerja pagi, tugasnya kerja, turun rumah kerja itu. Ya itu dan kemudian mereka bikin kopi sendiri. Dan ya, aku pikir itu juga mungkin yang menjadi salah satu kekayaan pemikiran mungkin kebudayaan mereka. Nah, teman-teman di sana nggak ada warung kopi, dengan kita terbiasa di warung kopi, kemudian tidak ada warung makan, Iya. nggak ada warung nasi, kemudian tapi ada warung snack pasti. Ya, snack biasanya orang tuh Warung-warung kecil di rumah. Jadi dimanfaatkan lahan yang ada di rumah, mereka jualan itu. jualan gitu ya. Ya itu gitu aja. Tapi kalau misalnya stok untuk barang mereka harus belanja di Banda Aceh. Banda Aceh. Naik boat. Dulu lebih mahal nggak sih di sana? Maksudnya Enggak sih Bang. Nggak. Normal sih. normal ya? Iya. Karena kalau lagi-lagi berbicara akses nih, Iya. ya kan? Mereka harus ini dulu. Tapi karena udah terbiasa mungkin ya. Iya. Kalau bagi mereka. Iya sih. Dan bagaimana teman-teman ketika sampai di sana? Misalnya kita bilang tadi acaranya 3 hari, gitu. Acara 3 hari itu apa yang mungkin bisa mereka dapatkan, teman-teman kita di Pulau Aceh itu dapatkan selain daripada kebahagiaan tadi? Selain dari kebahagiaan mungkin ya pelajaran sih sebetulnya Bang. Bahwasanya di antara kemegahan hidup kita di Banda Aceh ada saudara-saudara kita yang masih sangat kekurangan. Nah, teman-teman di sana mendapatkan pelajaran. Apakah acara festival ini kemudian untuk membuka juga cakrawala berpikir anak-anak di Pulau Aceh, agar mereka kreatif mungkin? Ada sih beberapa tuh Bang. Anak-anak muda yang tertarik ya dengan khususnya dengan kegiatan dengan komunitas kami. Mereka katanya kalau nanti ke Banda Aceh kami pengen ke tempat komunitas Tikar Pandan. Jadi kalau bilang ya kami selalu terbuka untuk siapapun yang datang ke Tikar Pandan. Jadi mungkin ya pesan-pesan simbolis seperti itu aja sih Bang. Iya, dan kami pikir di Pulau Aceh itu menjadi satu istana yang memang istana bawah tanah mungkin ya. Istana bawah tanah yang kaya, yang indah, yang atau mungkin disengaja tetap dibiarkan seperti itu, senatural itu. Kepikir nggak sih ketika bikin acara misalnya kayak acara seperti ini, kemudian datang ada banyak wisatawan lokal atau mancanegara yang kemudian datang ke sana merusak keindahan Pulau Aceh? Wah. Itu kan plus minusnya. Ada sih sebagian, maksudnya sampah tuh ya. Sampah. Oh ya, satu lagi saya lupa. Khusus. Kami juga ada kegiatan pameran sampah maritim. Oke. Jadi sampah-sampah internasional tuh rupanya masuk ke Pulau Aceh semua tuh setiap tahunnya. Pulau Aceh nampung itu. Dari Belanda, dari Austria. Kemudian banyaklah negara-negara seperti Jerman segala macam ya. Masuknya ke Pulau Aceh. Jadi kami olah, kalau misalnya Abang kenal Agus Nur Amal ya. Nah, beliau yang melakukan seni instalasi untuk pameran sampah tuh. Nah, jadi kesadaran orang terhadap kebersihan pantai mungkin juga agak kurang sih. Mau ke wisatawan khususnya yang mereka sekedar camping, bungkusan mie dibuang di situ, telur segala macam, dan itu akan sangat merusak ekosistem wisata di Pulau Aceh khususnya. Nah, ya. Target dengan adanya acara festival yang kita bikin ini, targetnya ke wisatanya kah?
ke pengenalan budayanya kah, atau ke sosialisasi mungkin pengetahuan dan segala macam untuk anak-anak ini, untuk anak-anak di Pulau Aceh? Mungkin secara konsentrasi kami lebih ke pengenalan budaya. Pengenalan budaya. Tapi di samping itu kami juga melakukan kerja-kerja pengetahuan mungkin ya. Kita membagi sharing pengetahuan dengan anak-anak, dengan warga-warga di sana. Jadi ada satu input yang didapatkan mereka, selain kita memperkenalkan kebudayaan, mereka juga dapat pengetahuan. Intinya di sini Pulau Aceh dengan acara ini tidak kemudian mengambil Pulau Aceh ini hanya sebagai ruang ruang bikin acara aja gitu. Bikin acara aja. Jadi ada saya mau bertanya, sebenarnya ini dari tadi saya mau tanya nih. Apa itu? Memilih Pulau Aceh kan? Milih Pulau Aceh. Awalnya ide ini dipilih karena Pulau Aceh ini dipilih karena uniknya kah? Atau karena mungkin ya dalam tanda kutip saya mau katakan kayaknya kalau Pulau Aceh ini tembus nih, gitu kan? Atau kemudian memang sudah punya frame di mana kita memang harus di Pulau Aceh gitu. Gimana tuh? Jadi jauh-jauh hari memang kita sudah mewacanakan kegiatan ini yang harus dilaksanakan di Pulau Aceh. Dari ide awalnya mungkin timbul kegiatan kenapa harus di Pulau Aceh dari ide Bang Fauzan Santa. Apa Bang Fauzan? Apa ide dia? Ide Bang Fauzan maksudnya kita harus pertama sih William Thorennya, kita melihat William Thorennya nih, ada sejarah di belakang William Thoren. Apakah itu sejarah kolonialisme, sejarah tentang datangnya orang-orang lebih ke peradaban Pulau Aceh sebetulnya. Jadi awal mula orang Pulau Aceh. Nah, setelah itu kan kami melihat kondisi peta sosial lah ya. Peta sosial Pulau Aceh, maksudnya banyak sekali hal-hal yang memang harus diperbaiki di Pulau Aceh itu. Jadi itulah ide-ide awal kenapa harus di Pulau Aceh. Itu memang dari Bang Fauzan Santa, kemudian ditanggapi dengan baik oleh seperti Bang Irfan dan Bang dari tim lah ya. Intinya memang Pulau Aceh ini dipilih karena Pulau Acehnya, bukan karena tembus proposalnya. Enggak sih, dari nakal awal. Nih. Ini nakal nih. Dari awal memang enggak. Nah, itu juga menarik sih sebetulnya. Ketika kami membuat Pulau Aceh kan, bayangan saudara kita di Jakarta itu enggak harus motong laut. Oh gitu. Jadi ada satu pulau di Aceh yang itu disebut Pulau Aceh. Dan kami jelaskan bahwasanya Pulau Aceh dengan kondisi yang seperti ini. Banyak kekurangan di sana. Mereka juga masih ada loh daerah di Aceh yang seperti itu ya. Itu terluar ya. 3T ya. 3T Pulau Aceh. Jadi itu kami jelaskan, maksudnya kita harus menempuh perjalanan laut sekitar 2 jam. Itu pun tidak ada kapal, kita harus naik boat masyarakat. Buat ikan nih. Buat ikan. Jadi semua di situ, ikan, barang ini ya, kelontong seperti itu. Jadi untuk kebutuhan masyarakat kan. Memang tuh Gak di booking boat khusus misalnya sama Bayu Ulfan? Kalau siapa sih yang jatah booking? Bayu Ulfan atau siapa? Saya ada baca nama Radius juga di situ. Ya, Bang Radius juga gabung sih. Tapi kalau booking enggak sih, panitia Bang. Tapi bukan lebih booking ya, kami juga mensesuaikan jadwal kapal Papuyu, itu kapal yang bukan boat ya, kapal laut. Lebih gede ya? Lebih gede dia. Kalau nggak salah saya itu bekas rute Banda Aceh Sabang yang dialihkan ke Pulau Aceh, Banda Aceh. Jadi digunakan itu. Kemudian ya cuman satu itu. Nah, tapi kapal kayu atau kapal apa sih? Kapal besi. Kapal besi. Eskondel tuh ya. Eskondel. Itu. Jadi sebetulnya tidak ada sih jadwal kapal Papuyu untuk masuk ke Pulau Bru karena Pulau Bru belum ada dermaga. Jadi dia jadwalnya cuma ke Pulau Nasi. Itu kan beda ya antara Pulau Bru dengan Pulau Nasi ya. Pulau Nasi. Jadi karena kami rame, kemudian ada beberapa kendaraan dan dengan berjuta lobby, dengan berjuta inilah ya. Akhirnya mereka mau masuk ke Pulau Bru. Bahkan dermaga tidak ada di Pulau Bru. Bahkan dermaga nggak ada. Jadi mereka berlabuhnya di mana? Bukan dermaga, lebih tepatnya ada satu tempat mereka cuman untuk ini aja ikal tuh. Untuk ikat mereka biar nggak ini kan. Kita turun aja gitu. Susunan batu sih sebetulnya. Batu yang nggak harus loncat ke laut kan? Enggak ya. Kita ada tangga-tangganya juga ya. Oke, tadi Pulau Bru, Pulau Nasi. Itu itu kan 2 pulau yang berbeda. 2 pulau yang berbeda. 2 pulau yang berbeda tapi masih disebut Pulau Aceh dua-duanya. Pulau Aceh 2. Nah,
Ini apa namanya, perlu juga diketahui oleh teman-teman kita bahwa ada 2 pulau yang kemudian dianggap Pulau Aceh. Atau ada 3? Atau ada lain nggak? Yang saya tahu sih cuma 2 Bang. Tapi kalau di belakang tuh ada Pulau 13, itu batu seperti apa namanya? Pulau yang kecil tapi di daerah teritorial Pulau Aceh juga, tapi belum ada penduduk di situ. Tapi juga bagian dari Pulau Aceh sebetulnya. Bagian daripada Pulau Aceh ya. Nah, acara festival virtual kebudayaan Pulau Aceh. Apakah kemudian punya maksud, dalam tanda kutip, punya maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada pemerintah Aceh Besar dan Aceh pada umumnya, atau Indonesia ya pada Indonesia umumnya? Sih, betul. Indonesia pada umumnya. Ada maksud itu nggak? Ada. Jadi ya kayak saya bilang sebelumnya ya, kita ingin kasih tahu pada semua orang ada satu pulau di Aceh yang punya sejarah yang cukup menarik. Ya. Ada kebudayaan yang cukup asik ya. Ya itu yang ingin kita perkenalkan. Kita melakukan kerja melalui pendekatan kebudayaan ya tentunya ya. Jadi kita ingin kasih tahu pada semua orang, khususnya seluruh masyarakat Indonesia, misalnya ada satu pulau di Aceh yang memang hari ini masih jauh membutuhkan bantuan dari segala dari segala bangku. Ada hal yang juga jadi catatan mungkin dari setiap program yang dibuat di apa namanya Pulau Aceh, itu apakah Pulau Breh atau Pulau Nasi mungkin ya. Saya mendengar ada banyak teman saya yang pernah ke sana. Saya mendengar ada banyak teman saya yang pernah bikin acara di sana. Kemudian apakah itu punya imbas yang mungkin secara langsung atau mungkin tersisa di jiwanya anak-anak di situ atau masyarakat di situ mungkin? Iya. Kalau dibilang tersisa, iya. Karena banyak enggak maksudnya dari LSM misalnya datang ke sana dan mereka masih ingat ini misalnya dari WCS, dari Tikar Panda. Jadi ada satu hal yang ditinggalkan bagi mereka. Oke. Iya. Karena menurut mereka ya cuman ada sebagian orang yang mau membantu kami. Dan itu sangat mereka ingat bagi saya. Terkadang kan jadi ini juga sih, apa istilahnya, ketika kita berbicara membantu segala macam, ada hal yang kayak tiba-tiba kemudian masyarakatnya menjadi masyarakat yang hanya menunggu. Yes, I know. Ini jadi masalah nih. Nah yang kita takutkan ketika kita misalnya tidak memberikan pintu lain, mungkin apakah dari sisi berpikir atau mungkin dari sisi pengetahuan kepada teman-teman kita juga yang di Pulau Aceh ini, mereka jadi orang-orang yang kemudian hanya waiting for. Yes. Nah itu jadinya kerasa kepikiran sih hal seperti itu misalnya ketika kita bikin acara misalnya kayak festival ini. Menurut gimana ya cara bilangnya ya? Enggak sih Bang, menurut saya. Enggak ya? Karena mereka sudah sangat mandiri orang Pulau Aceh itu. Dan sebenarnya mereka lebih mandiri daripada kita sebetulnya. Iya. Tapi kalau dibilang standarnya miskin atau enggak, ya mereka miskin. Bahkan selama kami 3 hari dari sana, kami belum melihat ada satu rumah mewah misalnya di sana. Rata-rata memang hampir semua rumah bantuan. Nggak kayak bantuan yang tsunami dulu nggak? Tsunami dulu Tapi nggak ada maksudnya ya satu orang yang sangat tersohor di sana kaya, nggak ada. Semua orang. Atau mungkin ini hanya masalah misalnya teman-teman di Pulau Aceh, masyarakat di Pulau Aceh ini mereka ya itu bukan satu hal yang bagi mereka mesti. Iya. Maksudnya ada orang yang tujuan bangun rumah gede misalnya itu kan untuk pamer misalnya. Ada persaingan di bagian itu. Iya. Kan? Ada orang yang lagi-lagi ini kan ke mental nih. Mental ini di satu sisi bagus kalau menurut saya. Ada mental mereka tidak kemudian dididik menjadi orang-orang yang hedon. Orang-orang di Pulau Aceh ini tidak hedon, mereka tidak mau merasa tidak perlu ada persaingan di rumah misalnya. Kemudian tapi tentu urung melaut dan urung mego. Iya. Dua samlako pangkai utama itu orang-orang yang cukup lah, cukup gitu. Kalau saya bilang Bang, kalau kita ukur standar kayak mereka dari infrastruktur misalnya, dari bangunan, dari kendaraan mereka,
itu nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kayak misalnya abang bilang tadi, kekayaan itu seperti melampuh, Iya. melaut, Melaut. kaya. Pasti. Ya, karena mereka ada 2 lumbung nih. Yang Iya. pertama lumbung gunung, yang kedua lumbung laut yang bisa mereka Betul. akses kapan saja. Betul. Nah, kalau kita tidak bisa membantu, minimal jangan kita rusak lumbung mereka kan? Nah itu yang saya maksud. Iya, iya. Termasuk kenapa kemudian kayak mungkin ya. Saya tidak tahu ada sebagian orang yang langsung dari Pulau Aceh kemudian merasa bahwa akses ini perlu. Karena dengan misalnya mereka punya laut, mereka punya gunung, mereka cukup nyaman. Mereka tidak perlu pendidikan yang kacau balau ini, ya kan? Sebagai ya saya sebagai bagian daripada ruang pendidikan mungkin di kampus dulu. Untuk apa anak-anak bersekolah atau kemudian mereka menjadi pegawai, menjadi orang suruhan segala macam, toh kemudian di rumah mereka atau di kampung mereka bisa menjadi toke, mereka punya bisa membuka pekerjaan bagi orang lain, ya kan hal ini, mental ini yang kemudian mungkin secara tidak langsung terdidik dengan tidak adanya fasilitas-fasilitas pendidikan seperti yang kita katakan tadi di sana. Ada sisi baik dan tentu saja ada sisi buruknya. Sisi buruknya mungkin ya dengan hal-hal seperti itu mungkin perkembangan ya. Ya perkembangan sih. Perkembangan agak stuck ya, agak tertahan. Itu aja sih. Tapi kalau berbicara mereka nyaman kampung mereka sendiri kan? Iya. Bahkan ketika mereka kita bawa ke sini, nggak mungkin mereka nggak belum tentu nyaman kan? Karena memang daerah itu sudah mendarah daging bagi mereka. Betul. Saya jadi ingat seorang ada orang kaya tuh di kampung saya tuh. Punya sebagian sawah di kampung itu punya dia. Ya kan? Tapi dia nggak punya mobil. Anaknya nggak kuliah, men. Pakaian mereka itu kayak pakaian tahun-tahun 80-an dulu. Terus bel khusus itu di makanan. Saya sering lihat dia tuh beli kayak maksudnya ikan-ikan yang nggak begitu segar lagi misalnya, bukan ikan-ikan yang makanan mewah lah istilahnya. Tapi dia kaya betul. Kan? Dia menikmati apa yang dia punya mungkin. Dia tidak punya motivasi untuk terlalu besar karena itu tadi mental. Mental itu kan harus masuk dengan adanya mungkin acara festival virtual kebudayaan Pulau Aceh ini mungkin ini juga salah satu yang akan mendidik mentalnya teman-teman kita di Pulau Aceh. Iya betul. Gitu. Itu mungkin akses salah satu yang ingin dilakukan oleh festival kebudayaan Pulau Aceh. Itu tentu. Ya. Oke, Reza. Oke, Reza, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, Bang. Dan semoga nanti kita bisa ngobrol lagi banyak hal tentang kebudayaan Aceh. Right, terima kasih semuanya. Terima kasih telah menonton Polipike di Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Sumut. Right, saya Nazar Syalam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.